Coba perhatikan baik-baik. Ya, ini doktrin tentang Alkitab yang Alkitabiah. Kita mulai dengan 3 pendapat ekstrim tentang Alkitab dan 1 pernyataan radikal mengenai Alkitab. Kalau minggu lalu kita bicara tentang kitab suci, sekarang khusus Alkitab. Jadi kita bangun dulu dalil. Ya, bagaimana di sini juga Anda diajar untuk kritis, supaya setiap kali Anda dengar nanti ada statement atau pernyataan dari orang, Anda jangan buru-buru menolak, tapi jangan juga buru-buru menerima. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Gitu ya. Oke, mari kita lihat apa itu 3 pendapat ekstrim tentang Alkitab dan 1 pernyataan radikal mengenai Alkitab. Coba kita lihat ya. Ada kelompok orang-orang di masyarakat dunia ini yang berkata Alkitab itu bukan firman Allah. Lalu ada juga kelompok lain yang berkata Alkitab itu hanyalah salah satu firman Allah. Lalu ada lagi yang berkata Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah. Kalau kita bicara Alkitab keseluruhan ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan berapa? Wahyu berapa? Wahyu 22 ayat 21. Berapa kitab saudara? 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Oke? Itu yang kita maksud Alkitab. Jadi kalau dibilang Alkitab itu bukan firman Allah, artinya keseluruhan kitab itu bukan firman Allah, kata kelompok orang tertentu. Lalu ada yang berkata Alkitab itu hanyalah salah satu firman Allah. Nanti kita lihat apa konsekuensi dari setiap pernyataan itu. Dan yang lain berkata Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah. Mana yang benar? Ya, oke, kita lihat satu-satu lah. Jika Alkitab bukan firman Allah, konsekuensinya apa? Kita baca sama-sama. Itu berarti Tuhan Allah tidak pernah berfirman kepada manusia sejak awal penciptaan dunia hingga sekarang ini. Dan kalau itu betul, berarti kekristenan di muka bumi ini tanpa dasar kebenaran sejati. Dan kalau kekristenan itu tanpa kebenaran, tanpa dasar kebenaran sejati, itu berarti semua orang yang percaya Alkitab tersesat dan binasa. Ada lihat konsekuensi pernyataan ini? Jadi kalau ada orang bilang Alkitab itu bukan firman Allah, Anda harus menyatakan argumentasi saudara. Kasih tahu sama orang itu. Apa Anda bilang? Ya tapi tidak usah pegang di lehernya. Tanya saja. Apa yang Anda katakan? Coba, kalau Alkitab itu bukan firman Allah, apalagi itu orang Kristen yang bicara, Anda kasih tahu dalil ini. Itu sama halnya dengan Tuhan tidak pernah bicara kepada manusia mulai dari sejak pertama kali dunia diciptakan sampai saat ini, kalau Alkitab bukan firman Allah. Dan kalau itu betul, berarti kekristenanmu itu tidak punya dasar. Dan apa yang terjadi? Engkau adalah orang Kristen yang tersesat dan binasa. Coba lihat ya. Jadi yang kedua kita lihat, jika Alkitab hanyalah salah satu firman Allah, ini statement kedua dari kelompok masyarakat tertentu atau dari kelompok tertentu dalam masyarakat dunia. Jika Alkitab hanyalah salah satu firman Allah, konsekuensinya apa? Baca sama-sama. Maka kitab suci yang lain juga adalah firman yang diwahyukan Allah. Artinya Anda tahu kan kitab suci yang lain juga apa? Tripitaka, Weda, Al-Quran dan lain sebagainya, itu juga berarti diwahyukan oleh Allah. Nah, kalau semua kitab suci yang lain juga diwahyukan oleh Allah, maka Alkitab bukanlah kebenaran sejati satu-satunya di dunia ini. Nah, kalau Alkitab bukanlah kebenaran sejati satu-satunya di dunia ini, maka mimpi, penglihatan, dan suara-suara goib dan lain sebagainya selain daripada kitab suci yang ada di dunia ini juga dapat diklaim sebagai apa? Firman Allah. Kalau semua orang bebas mengklaim firman, penglihatan, apa saja yang dia lihat, kalau dia katakan itu Tuhan bicara sama dia,
Apa yang terjadi? Maka itu berarti kekacauan iman yang fatal yang mengakibatkan kehancuran total umat manusia. Saya mau tanya, Anda setuju nggak? Anda bisa aminkan nggak kalau datang satu orang masuk ke rumah Anda lalu dia berkata begini, tadi malam saya mimpi Tuhan suruh istrimu harus dipersembahkan dalam korban bakaran. Saya jelas sekali yakin bahwa itu Tuhan bicara sama saya. Ya, firman Tuhan bilang salah satu anak gadismu harus dipersembahkan seperti Yefta dipersembahkan di sebuah bukit. Dan ini Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara sama saya bahwa kalian dua sudah tidak cocok sebagai jodoh. Kalian harus bercerai. Tuhan berbicara kepada saya bahwa jodohmu adalah dia. Anda bisa aminkan pernyataan setiap orang kalau mimpi bilang itu suara Tuhan, firman Tuhan. Anda bayangkan kalau Alkitab cuma salah satu firman Tuhan. Apa yang terjadi? Semua orang berhak mengklaim, bahkan perasaannya dia bisa bilang itu firman Tuhan. Waduh, itu kekacauan fatal, total semuanya umat manusia itu akan hancur. Dari sebagian orang di dunia ini mengatakan begini, Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah. Saya percaya bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah. Kalau Alkitab satu-satunya firman Allah, tidak ada yang lain. Kemarin kan kita sudah bahas, saudara-saudara, bahwa kalau Al-Quran itu firman Allah, berarti Weda, Tripitaka, Alkitab bukan firman Allah, karena tidak mungkin bersamaan. Kalau Alkitab satu-satunya firman Allah, berarti kitab suci lainnya Anda tidak bisa aminkan sebagai firman Allah. Lalu apa konsekuensi lainnya? Jika Alkitab adalah satu-satunya firman Allah, maka baca sama-sama, Alkitab adalah satu-satunya wahyu Allah yang hidup dan satu-satunya kebenaran sejati di muka bumi ini. Kalau mengatakan saya pilih yang ketiga, Alkitab itu satu-satunya firman Allah, siapa yang percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah? Jangan berulang ke sana, karena pikir dulu, karena ada konsekuensinya yang Anda harus ikuti. Tidak bisa tidak. Kira-kira Anda meraba-raba siap gak mengikuti konsekuensinya? Halo? Anda yakin statement 1-2 bukan pilihan Anda? Apa ini bukan pilihan Anda? Yang kedua bukan pilihan Anda? Berarti ini yang pilihan Anda. Kalau ini pilihan Anda, konsekuensinya Anda harus ikuti ini. Pertama, kalau Alkitab itu satu-satunya firman Allah, maka Alkitab adalah, baca sama-sama, satu-satunya wahyu Allah yang hidup dan satu-satunya kebenaran sejati di muka bumi ini. Kedua, kalau Alkitab itu satu-satunya firman Allah, berarti Alkitab itu adalah satu-satunya, baca sama-sama, Alkitab adalah satu-satunya kebenaran sejati yang menjadi dasar atau fondasi tunggal bagi kekristenan multidimensial. Yang ketiga, konsekuensinya, kalau Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah, maka Alkitab adalah satu-satunya pedoman hidup dan kehidupan bagi setiap orang percaya sebagai bagian integral dari kekristenan multidimensial. Dan konsekuensi yang keempat, kalau Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah, maka 2-3, Alkitab adalah satu-satunya buku petunjuk atau manual book yang sah terhadap kekristenan multidimensial. Dan yang kelima, kalau Alkitab adalah satu-satunya firman Allah, maka baca sama-sama, Alkitab adalah satu-satunya parameter atau ukuran tertutup atau kanon tertutup yang tidak bisa ditambah kurangkan, baik secara material maupun non material, bagi kekristenan multidimensional. Ya, kita terangkan satu-satu ya, saudara. Kita mau baca dulu pernyataan radikal ya. Nah, ini dulu sebelum kita bahas yang
5 itu kita bahas dulu ini. Satu pernyataan radikal mengenai Alkitab. Apa maksudnya radikal dan ekstrem? Pokoknya sama-sama kuat tak tergoyah. Kita lihat ya. Satu pernyataan radikal mengenai Alkitab. Alkitab itu tidak seluruhnya berisi firman Allah. Ini alternatif lain. Ada juga orang yang berkata begini, saya akui Alkitab itu firman Allah, tetapi tidak seluruhnya berisi firman Allah. Karena alasannya apa? Karena di dalam Alkitab itu ada setan yang berbicara, ada orang yang berbicara, ada malaikat yang berbicara, ada Tuhan yang berbicara, ada murid-murid yang berbicara, dan ada keledai yang bicara. Jadi firman Allah yes, tapi tidak seluruhnya berisi firman Allah. Pernah dengar bahasa kayak begitu? Nah, bagaimana konsekuensinya? Ada orang bicara seperti itu. Biasanya orang yang bicara pada statement radikal ini adalah orang yang sudah belajar teologi tapi tanggung. Sekolah di teologi tapi sekolah teologinya juga gak punya dasar yang benar. Lalu tanggung, nggak selesai belajarnya, nggak ngerti. Itu namanya orang buta menuntun orang buta. Ya, mari kita lihat dulu baik-baik. Satu pernyataan radikal mengenai Alkitab. Dia bilang begini, Alkitab itu tidak seluruhnya berisi firman Allah. Kalau begitu ada konsekuensinya. Jika Alkitab itu tidak seluruhnya firman Allah, maka bagian lainnya adalah firman setan dan firman manusia. Jika pernyataan tersebut di atas benar, maka Alkitab tidak bisa dinyatakan sebagai segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dan oleh sebab itu, konsekuensi berikutnya, Alkitab tidak bisa dijadikan sebagai dasar kekristenan satu-satunya dan pedoman hidup orang percaya, serta tidak bisa dijadikan buku petunjuk tentang kekristenan dan tidak bisa menjadi parameter tunggal bagi kekristenan multidimensional di Indonesia. Dan konsekuensi berikutnya, maka orang Kristen adalah orang yang paling berbahaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Karena sewaktu-waktu dia bisa dituntun Tuhan, tetapi di waktu lain dia bisa dituntun manusia, dan lebih berbahaya lagi sewaktu dia dituntun syaitan. Anda sudah lihat konsekuensinya, saudara? Nah, kalau begitu kita kembali dulu. Ini Anda pilih tadi, bukan yang radikal tadi kan? Kalau Anda pilih ini konsekuensinya 5 konsekuensi kalau kita memilih Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah. Oke, kita collaborate sekarang ini. Apa itu saudara kasih? Yang saya catat hanya ada 5 dimensinya kesempurnaan Alkitab itu. 5 dimensi kesempurnaan Alkitab. 1, Alkitab itu adalah wahyu Allah dan kebenaran sejati. Apa itu? Nanti kita terangkan. 2, Alkitab itu sebagai dasar kekristenan. Lalu yang ketiga, Alkitab itu sebagai pedoman hidup orang percaya. Dan yang keempat, Alkitab sebagai buku petunjuk kekristenan. Apa bedanya pedoman hidup dan buku petunjuk? Pedoman hidup itu berlaku internal bagi orang percaya. Alkitab menjadi pedoman dia cari arah. Sedangkan buku petunjuk seperti seorang beli televisi, lalu ada buku petunjuknya, dia dari luar untuk meneliti ke dalam. Itu televisinya ini yang mana LCD-nya, dia lihat di bukunya. Nah itu yang bedanya buku petunjuk dengan pedoman hidup orang percaya. Lalu Alkitab adalah ukuran atau parameter kekristenan. Saudara-saudara yang dikasih, kita lihat doktrin Alkitab selengkapnya. Supaya saudara bisa mengaminkan semua 5 dimensi ini. Pertanyaannya, apa yang dimaksud wahyu Allah dan kebenaran sejati? Saudara, kalau Alkitab itu adalah wahyu Allah satu-satunya di muka bumi ini, maka hanya Alkitab saja yang kita terima sebagai firman atau perkataan atau sabda atau kalam, dalam kurung logos tambah rema. Yang namanya firman atau perkataan Allah, sabda Allah atau kalam,
itu tidak terdiri dari yang logos saja. Logos itu yang tertulis. Dia bahwa kita akan lihat ya, apa yang tertulis yang Anda bisa baca dalam sifat materi, itu yang disebut dengan logos. Tetapi apa yang tidak tertulis tetapi tersirat di balik yang tertulis, itulah rema. Jadi hati-hati dengan orang yang berkata, saya mendengar suara Tuhan, the voice of God. Yang dia maksud rema, tetapi tidak berasal dari logos. Mungkin rema itu dia dengar waktu dia berdoa di bukit doa, atau dia bangun mimpi tengah malam, lalu dia bilang itu rema. Tidak. Rema yang asli itu datang dari logos. Dengar saya, bagaimana itu nanti kita lihat baik-baik. Alkitab adalah wahyu Allah satu-satunya di muka bumi ini. Berarti hanya Alkitab saja yang kita terima sebagai firman atau perkataan atau sabda atau kalam, logos plus rema dari Allah yang hidup. Sebab Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan atau diwahyukan oleh Allah yang benar. 2 Timotius 3 ayat 16a dan 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 kita akan baca. Siap standby 2 Timotius 3. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama saudara. Ada yang bisa memberikan perbedaan apa itu ilham dengan apa itu wahyu? Apa bedanya ilham dan wahyu? Ada yang mau kasih ini. Ilham dan wahyu itu kadang dipakai bersamaan, tapi juga bukan itu yang dimaksud. Karena kita harus punya batasan pengertian tentang apa itu ilham dan apa itu wahyu. Apakah sama ilham dan wahyu? Karena kadang-kala para teolog pun membicarakannya bersamaan. Kadang-kala yang mereka maksud wahyu adalah ilham, ilham adalah wahyu, sama saja. Tetapi ada perbedaannya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ilham itu kalau dibilang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang dimaksud yang mana itu? Alkitab. Itulah segala tulisan yang diilhamkan Allah dan bermanfaat. Jadi ini tidak terbuka untuk umum. Ini tidak terbuka bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah termasuk Weda, Tripitaka dan kitab suci yang lainnya. Bukan itu yang dimaksud. Yang Alkitab maksud berkenaan pada dirinya sendiri. Masing-masing kitab suci itu berhak mengklaim dirinya firman Allah. Tapi mereka harus membuktikan dirinya sendiri bahwa mereka adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, termasuk Alkitab. Alkitab mengklaim dirinya sebagai kitab suci, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah Sang Pencipta. Tapi tugas Alkitab membuktikan dirinya sendiri bahwa dia adalah firman Allah, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Karena apa? Tidak boleh ada satu orang atau sekelompok orang yang bisa menjadi peneguh atau pembenar terhadap kitab suci yang ada, apalagi Alkitab. Misalkan ada sekelompok majelis agama-agama sedunia yang terdiri dari berbagai aliran agama berkumpul lalu rapat dan berkata, oh ternyata yang benar adalah Alkitab. Tidak bisa begitu. Berarti Alkitab otoritasnya jauh di bawah para penentu itu. Bisa paham maksudnya? Alkitab adalah kitab suci, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang mempunyai otoritas di atas semua hikmat manusia yang ada. Jadi tidak ada satu orang atau sekelompok orang yang bisa menjadi penentu keabsahan Alkitab. Bagaimana dong Alkitab bisa diyakini? Alkitab sendirilah yang telah membuktikan dirinya selama ribuan tahun bahwa dia adalah firman dari Allah yang hidup. Kalau toh saya gagal meyakinkan Anda atau membuat Anda mengerti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, Alkitab tidak berubah. Alkitab tetap firman Allah. Saya aja yang bego yang tidak bisa menjelaskan kepada saudara. Baik, kita lihat. Jadi saudara-saudara, perbedaannya segala tulisan yang diilhamkan itu adalah proses Allah memberi. Jadi orang-orang diilhamkan
Dia melihat segala sesuatu, dan Tuhan memakai segala sesuatu yang dilihat orang itu, lalu kemudian meresap di hatinya, lalu kemudian dia didorong untuk menuliskan itu. Dia bermimpi, dia mendapat ilham. Itu ilham kalau dalam mimpi itu berupa dorongan atas pengertian mimpinya untuk dia tulis. Segenap perasaannya juga berbaur di situ. Dan saudara-saudara, kita lihat dulu ayat-ayatnya. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Tetapi oleh dorongan siapa? Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah, menulis atas nama Tuhan. Dorongan itulah yang tadi saya katakan, bahwa Tuhan dulu sebelum Alkitab di tangan saudara terbentuk, sebelum perjanjian lama dan perjanjian baru ada, Tuhan berbicara dengan menggunakan banyak media seperti mimpi, penglihatan, fenomena alam. Dan Alkitab kan bilang, aku melayangkan pandangku ke awan-awan, aku melihat seluruh ciptaanmu, dan seluruh ciptaan itu bersaksi. Jadi saudara-saudara, orang bisa bermimpi mendengar suara Tuhan bersifat audible, ya, audio. Orang bisa mendengar suara Tuhan lewat mimpi dan macam-macam dulu. Tapi setelah Alkitab dibentuk, perjanjian lama ada dan perjanjian baru selesai menjadi satu kesatuan, maka media ini tidak lagi dipakai oleh Tuhan, tapi Tuhan berbicara melalui Alkitab, firman Allah. Kalau begitu, terangkan kepada kami bagaimana soal ilham itu tadi. Jadi ilham itu seperti yang dikatakan, orang didorong. Jadi nabi-nabi dipanggil, Pak, dulu nabi-nabi dipanggil, Tuhan bicara melalui nabi-nabi, melalui mimpi, penglihatan. Pernah dengar mimpi Yusuf, penglihatan Daniel, dan lain-lain sebagainya kan? Nah, itu waktu itu belum ada kitab suci. Dan Tuhan memakai peralatan-peralatan atau media seperti mimpi, penglihatan dan sebagainya untuk menyampaikan firman-Nya. Mereka menerima, mereka mendengar, mereka menulis. Jadilah perjanjian lama. Demikian pun para rasul. Para rasul itu dipanggil dengan tujuan apa? Anda tahu jabatan rasul itu dipanggil untuk apa? Untuk menciptakan apa? Perjanjian baru. Sedangkan perjanjian lama itu diciptakan oleh Tuhan melalui jabatan nabi. Jadi dua jabatan ini, saudara-saudara, rasul dan nabi, ini adalah jabatan pewahyuan namanya dalam jemaat. Mereka dipanggil untuk disalurkan wahyu Allah, di dalamnya ada ilham, ya, untuk mereka menulis supaya menghasilkan Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena banyak orang Kristen, bahkan teolog, bahkan pendeta juga kalau ditanya, mereka tidak mengerti jabatan rasul dan jabatan nabi itu tuh apa. Karena masih banyak juga pendeta zaman sekarang mengklaim dirinya punya jabatan rasul, punya jabatan nabi. Saya mau kasih tahu banyak bahkan penginjil internasional seperti Morris Cerullo, siapa lagi, Kenneth Hagin, siapa lagi, Benny Hinn. Mereka itu dipanggil rasul. Mereka kadang-kadang digelar oleh Nabi Kenneth Hagin, Prophet of Kenneth Hagin, dan yang lain-lainnya. Nabi dan rasul tidak ada lagi. Jabatan itu sudah berhenti sejak Alkitab terbentuk utuh menjadi satu kesatuan. Karena mereka dipanggil hanya untuk itu, tidak lain. Nabi dan membentuk Alkitab misalkan, Alkitabnya sudah ada, masih diperlukan lagi jabatan itu? Nah, makanya nanti kita lihat
jemaat itu harus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Artinya apa? Apakah jemaat itu dibangun di atas rasul dan nabi, maksudnya di atas orang-orang itu, di atas para rasul, pribadi para rasul atau para nabi? Tidak. Anda pasti mengatakan tidak, karena rasul-rasul dan nabi-nabi sudah pada mati kan? Ya. Terus kenapa kita bilang Efesus 2 ayat 19 sampai 20 bahwa jemaat itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi? Artinya apa? Di atas nubuatan para nabi dan ajaran para rasul yang berintikan Yesus. Batu penjuru itu bicara inti. Tanpa batu penjuru dasar itu tidak ada. Itulah ilham adalah proses pemberiannya orang yang menulis. Tetapi saudara-saudara, ketika orang yang menerima ilham itu menulis jadi logos, orang tidak bisa mengerti tanpa ada wahyu. Anda baca, tidak mengerti, berarti tidak diberikan wahyunya. Wahyu dalam bahasa Yunani apokalipsis. Ada juga istilah dengan apokaliptos. Artinya apa? Pembukaan, penyingkapan. Saya kasih contoh bagaimana? Ini tertutup, ada materinya, tapi tertutup. Kalau saya bilang, Anda bisa tahu apa artinya ini? Apa di dalamnya? Anda yang melihat materinya tidak bisa melihat apa di balik ini karena tertutup. Tapi begitu saya berkenan membukanya bagi Anda, menyingkapkannya bagi Anda, rupanya double meaning. Anda baru tahu. Itu yang dibilang wahyu, pewahyuan, pembukaan, rahasia, penyingkapan. Buku Saksi Yehova yang namanya terjemahan Dunia Baru, kitab suci terjemahan Dunia Baru, kitab wahyu mereka disebut dengan penyingkapan, kitab penyingkapan. Nah, artinya sesuatu yang tertutup rapat kemudian disingkapkan sehingga yang tadinya orang tidak tahu, tidak mengerti, sekarang jadi tahu dan mengerti. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah dalam 2 Timotius 3 tadi katakan ayat 16a itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu, yaitu Alkitab itu berisi apa? Rema di dalamnya. Jadi tulisan yang logos ini berikut remanya dianugerahkan Tuhan. Makanya Anda baca Alkitab, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Anda baca begitu tulisannya kan? Mazmur 23. Oke? Tapi begitu Anda baca, lalu muncul pengertian, oh, jadi kalau begitu gembalaku yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan jadi gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Ini apa yang artinya? Pemahaman itu muncul, pengertian itu muncul, lalu kemudian meresap di hati kita. Terima kasih Tuhan. Inilah rema. Rema ini juga kemudian Tuhan pakai untuk menjadi yang biasa disebut dengan apa? Suara Tuhan. Ya. Ketika kita dalam situasi dan kondisi di Indonesia, misalkan semuanya naik, BBM naik, TDR naik, semua naik, terus orang mulai khawatir. Lalu baca ayat itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam pengertian itu berkata, bukankah Tuhan gembalaku yang baik? Kenapa saya mesti khawatir? Muncul lagi ayat lain yang Tuhan pakai. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Di mana ayat itu? Alkitab. Matius 6 ayat 25, 27 dan 26 dan seterusnya. Muncul ketika ayat-ayat yang tadinya tulisan ini kita ingat muncul dan menjadi semacam suara peneguhan di hati kita. Itulah the voice of God. Suara Tuhan itu. Tidak perlu Anda cari-cari Tuhan dengan suara yang mengguntur dari langit, lalu kemudian berkata, hai hambaku,
Akulah yang alfa dan omega. Janganlah takut walaupun TDL naik, akan kunaikkan rezeki. Oh, tidak usah kayak begitu. Bahkan kadang-kadang Tuhan juga menyampaikan suaranya lewat pembacaan firman dan pembahasan dalam sebuah khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita dengar khotbah itu dan kita mengerti, oh ternyata saya salah Tuhan. Oh ternyata saya selama ini meragukan kasih-Mu kepadaku. Ampuni saya Tuhan. Itu Tuhan sedang berbicara kepada dia. Itulah yang dikatakan. Sudah sekarang bisa tahu bedanya ilham dengan wahyu. Tapi keduanya kadang dipakai bersamaan, karena sebenarnya sejatinya ilham dan wahyu tidak bisa dipisahkan. Di dalam ilham itu berikut wahyunya Tuhan. Kalau kita bicara wahyu berarti itu firman yang kita sudah mengerti, firman yang kita sudah pahami. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Anda pun sekarang baca firman nih. Segala tulisan, ini logos kan? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Kalau bicara memang bermanfaat, sudah terbukti bermanfaat. Dan manfaatnya apa? Untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki apa? Memperbaiki apa? Kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Barulah kita sadar. Anda barangkali sering baca ini, tetapi begitu dibacakan kembali, lalu diulangi, oh ternyata manfaatnya Alkitab sebagai segala tulisan yang diilhamkan Allah itu manfaatnya untuk mengajar saya. Nah, pengertian selanjutnya apa? Kalau Alkitab itu mengajar engkau, berarti dia guru kan? Makanya Anda kalau baca Alkitab, punyalah paradigma supaya Anda siap diajari oleh firman. Belajarlah dari firman Allah. Ya, bukalah hatimu untuk diajar, untuk menyatakan kesalahan. Baca Alkitab, siaplah engkau dikoreksi oleh Alkitab. Jangan Anda yang kemudian mengoreksi Alkitab ketika Anda tidak mengerti, lalu Anda bilang ini salah terjemahan. Gak bisa begitu dong. Kalau Anda bersikap rendah hati, mau dikoreksi oleh Alkitab, saya yakin Alkitab itu nyambung dari Kejadian sampai Wahyu. Nyambung, percaya, pasti nyambung, tidak ada yang kontradiksi. Saya bilang, saya baca Alkitab, saya bertobat, saya baca Alkitab, saya berubah. Saya baca Alkitab, hidup saya semakin baik, kelakuan saya semakin baik. Saya baca Alkitab, norma saya, etika saya, moral saya jauh lebih baik dari sebelum saya bertobat dulu. Berarti Alkitab terbukti menjadi berkat bagi saya dan banyak orang lain seperti yang saya alami. Inilah rema itu. Dan saya memberitahu, di kala inilah Anda akan melihat kekayaan rema dari Tuhan. Karena apa? Kita hanya membaca Alkitab dan Tuhan akan memberikan Anda pemahamannya, pengetahuan dan pengertian. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, coba kita lihat berikutnya, wahyu Allah. Jadi Anda sudah tahu kenapa Alkitab itu disebut wahyu Allah? Ya, karena itu diilhamkan oleh Allah, baik materinya maupun pengertiannya. Dan saya memberitahu kepada saudara, kenapa Alkitab dapat dikatakan sebagai kitab suci, memenuhi persyaratan kitab suci? Karena sifatnya dari tidak ada menjadi ada. Kitab suci itu yang asli dari tidak ada menjadi ada. Alkitab itu diturunkan oleh Tuhan. 1500 tahun sampai 1600 tahun lamanya Tuhan membutuhkan waktu untuk menyatukan apa yang ada di tangan saudara. Dan Anda tahu berapa orang yang menulis Alkitab yang Tuhan pakai? Kurang lebih 40 orang dari berbagai latar belakang sosial, kurun waktu hidup mereka, dan pekerjaan mereka beda-beda, umur mereka beda-beda. Jadi saudara, ada yang menulis gembala, ada yang menulis raja, ada yang menulis nelayan, ada yang menulis politisi, dan ada yang menulis hukum, ada yang menulis dokter, dan lain-lain. Ada 40 orang dengan latar belakang sosial, status, dan kurun waktu hidup mereka berbeda-beda.
Bayangkan saudara-saudara, begitu dihasilkan satu kitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, semuanya sinkron. Luar biasa. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Kalau saya kasih tahu bahwa sifat pengilhaman itu dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau ada kitab suci yang muncul karena adaptasi dari apa yang sudah ada, apalagi pembajakan, nah itu nggak bisa dikatakan kitab suci. Karena kitab suci itu harus lahir dari ketiadaan. Itu baru asli. Tuhan turunkan. Kitab suci yang mengadaptasi banyak. Di kalangan Kristen ada kitab suci Dr. Suradi, kitab suci Indonesia Literal Translation. Itu mengadaptasi yang sudah ada. Termasuk kitab suci di luar Kristen seperti Al-Quran. Itu mengadaptasi apa yang sudah ada. Karena apa? Karena Al-Quran 90% itu mengadaptasi perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sebabnya teologi Kristen tidak mengakui keberadaan Al-Quran sebagai wahyu Tuhan. Tetapi kalangan teolog Islam punya dalil sendiri, punya argumentasi sendiri yang kita juga harus hormati. Tetapi kita sendiri mengatakan bahwa yang namanya kitab suci itu salah satu syarat utamanya adalah dia harus muncul dari ketiadaan. Ada orang bilang begini, ya kitab suci Al-Quran itu diturunkan Allah karena kitab suci yang sudah ada sudah tidak sempurna lagi, sudah dipalsukan, sudah dibajak dan lain sebagainya. Pertanyaan saya balik, siapa yang bajak? Siapa yang wahyu? Siapa yang palsukan? Ya. Dan kemudian pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak tahu bahwa kitab sucinya yang pertama itu akan dirusak, dihancurkan? Kalau ada yang seperti ini, ada Tuhan yang menciptakan kitab suci lalu kemudian dia lihat, udah kacau ini kitab suci gue, diobok-obok, dia buat kitab suci baru. Nanti setelah Al-Quran turun, nanti akan ada lagi kitab suci lain yang Tuhan akan bilang, Al-Quran juga sudah dipalsukan, sudah diobok-obok dan sebagainya. Akan muncul 102 kitab suci lain sampai dunia ini kiamat. Yang saya percaya, sekali Tuhan menurunkan kitab suci, itu tidak ada salah, tanpa salah. Itu baru kitab suci. Kalau kitab suci itu bisa salah, itu bukan kitab suci, bro. Karena Allah pencipta itu maha benar, tidak mungkin salah. Nah, itu sebabnya kita mau melihat hal ini. Sekali lagi kita bicara ini, kalau ada perbandingan dengan kitab suci lain dari agama lain, itu tidak punya tendensi untuk melecehkan. Tetapi kita bicara pelajaran komparasi, perbandingan. Amin, saudara. Dan ini berlaku untuk kalangan sendiri. Karena apa? Kita ada di dalam internal iman Kristen, kelas yang khusus mempelajari tentang Alkitab. Oke. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya sekedar Anda tahu juga. Kalau ada teman-teman yang non-Kristen hadir ikut, supaya Anda punya wawasan, tahu dan lihat. Soal Anda mau aminkan atau tidak, itu hak pribadi Anda. Tidak ada yang bisa memaksa itu. Bahkan semua Anda, apapun yang disampaikan di sini, Anda punya hak menolak untuk tidak menerimanya. Ya, karena keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Jadi saudara-saudara, itulah kalau dikatakan wahyu Allah dan kebenaran sejati Alkitab itu 2 Timotius 3 ayat 16a dan 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 adalah referensi ayatnya. Dan kalau Alkitab dikatakan kebenaran sejati satu-satunya di dunia ini, berarti hanya Alkitab saja yang kita akui sebagai kebenaran sejati satu-satunya di dunia ini. Tidak ada yang lain. Hanya Alkitab saja, tunggal. Berarti yang lain bukan kebenaran sejati. Mungkin kebenaran tapi bersifat nisbi. Nisbi itu relatif. Tapi Alkitab adalah kebenaran yang absolut, yang mengatasi semua kebenaran yang lain. Seluruh kebenaran-kebenaran manusia itu tunduk di bawah kebenaran Alkitab. Itu yang dibilang kebenaran sejati, absolut, dan satu-satunya. Di mana ayatnya? Mazmur 119 ayat 137, baca. Mazmur 119 ayat 137. Demikian firman Tuhan. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar.
Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Jadi hukum-hukum Tuhan itu benar. Apalagi yang membuat hukum itu adil. Siapa dia? Tuhan sendiri. Terus ayat berikutnya, ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu dibangun di atas dasar kebenaran, bukan kesalahan. Jadi tidak mungkin yang namanya Alkitab kalau diilhamkan Allah bisa salah, karena dibangun di atas dasar kebenaran. Makanya semua perkataan Tuhan itu benar adanya. Itu hebat itu, saudara. Kalau perkataan manusia dibangun di atas dasar kebohongan, kebanyakan gitu. Kalau benar juga, ya untuk dia benar, belum tentu yang lain benar. Tetapi yang namanya perkataan Tuhan, kalam Allah, dalam bahasa Arab bisa juga kita sebut ya, itu dibangun di atas dasar kebenaran. Kalam Allah itu yang mana? Bagi orang Kristen Alkitab tidak ada yang lain. Terus, dan segala hukum-hukum yang adil adalah untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan yang adil dan dasar kebenaran, perkataan Tuhan yang dibangun di atas dasar kebenaran itu bersifat kekal untuk selama-lamanya. Teruskan. Ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Sebab segala perintah-Mu benar. Di dalam Mazmur 119 itu berbagai istilah diucapkan. Hukum-hukum-Mu, perintah-perintah-Mu, dan apalagi perkataan, ketetapan-ketetapan-Mu, itu berbagai istilah yang sebenarnya sama bicara tentang perkataan Tuhan, firman Tuhan. Ya, jadi semuanya berdasarkan kebenaran. Terus Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Lalu disambung, firman-Mu adalah apa? Kebenaran. Itu sebabnya kenapa kita berani mengangkat Alkitab dan berkata ini adalah kebenaran. Dan kenapa kita yang menyampaikan kebenaran harus penuh dengan semangat, harus bergelora, karena yang Anda sampaikan itu kebenaran. Makanya orang menulis SMS di radio, kalau Pak Yosef bicara seolah-olah hanya dia yang benar sendiri. Ya bukan begitu maksudnya. Bukan kita yang menganggap kami yang paling benar, tidak. Tapi kami meyakini apa yang kami sampaikan adalah kebenaran. Cilakalah orang yang menyampaikan Alkitab tapi meragukan kebenarannya. Bisa paham? Tapi banyak survei membuktikan, doktor teologi menyampaikan firman Allah tetapi tidak percaya Alkitab 100% bahwa itu adalah firman Allah. Tapi ngotot minta persembahan paling besar. Karena apa? S3. Banyak itu seperti itu. Ya sudahlah, itu urusan mereka. Lalu saudara yang kasih Tuhan, kita sekarang masuk di dalam dimensi kedua dari Alkitab. Yang kedua bicara Alkitab adalah satu-satunya dasar yang teguh bagi kekristenan multidimensional. Berarti tidak ada dasar lain yang boleh diletakkan sebagai alas atau fondasi kekristenan. Atau dengan kata lain, kekristenan multidimensional harus dapat dibuktikan berdasar atau punya dasar di Alkitab. Di atas dasar apakah Anda bangun kekristenanmu? Kalau namanya Alkitab itu menjadi dasar, coba kita lihat dua bagian besar ini. Berarti semua ajaran atau doktrin keimanan dan moralitas serta filosofi hidup orang Kristen harus berdasar pada Alkitab. Tidak boleh tidak. Karena itu konsekuensi yang lahir. Kalau Anda bilang Alkitab itu adalah dasar kekristenan, berarti semua ajaran atau doktrin keimanan dan moralitasmu serta filosofi hidup, falsafah hidupmu sebagai orang Kristen harus berdasar pada Alkitab.
Jangan berdasar pada adat istiadat, apalagi buku primbon atau ajaran tahayul. Jangan, Alkitab dong. Misalkan contoh 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan apa? Kitab suci. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita atau bagi dosa-dosa kita. Itu sesuai dengan apa? Kitab suci. Tapi Al-Quran, kitab suci lain di luar Alkitab mengatakan Kristus tidak mati. Yang mati adalah yang diserupakan dengan Isa Al-Masih. Halo. Nah, coba Anda lihat. Kalau kita berbicara seperti ini, saudara-saudara kasih, sebenarnya kita dalam rangka memberikan penjelasan atau pelurusan, bukan mengkanter. Halo. Kenapa? Karena kita yang pertama, ketika yang pertama itu disampaikan salah, diberitakan salah, peran kita apa? Meluruskan, memberitahukan bahwa itu tidak begitu, yang benar adalah begini. Itu dalam kapasitas meluruskan, tidak mengkanter. Tapi sebaliknya, orang-orang Islam itu dalam keadaan mengkanter. Kenapa? Dia menggugat apa yang sudah ada. Beda. Ya, supaya Anda tahu juga, itu yang dinamakan proses melihat timbal balik. Jadi ketika saya memberikan penjelasan bahwa Alkitab tidak seperti yang Al-Quran katakan, itu saya dalam rangka apa? Bukan untuk mengkanter mereka, tetapi untuk memberikan pelurusan. Kalau mereka mau percaya atau tidak percaya, itu hak mereka dan kita hormati itu. Saya tidak akan mengatakan saya pasang bom bunuh diri lalu saya hancurkan kalian. Tidak akan terjadi begitu. Karena apa? Etika Kristen tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Baca ulang, baca lanjutan Pak. Itu salah satu. Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, bahwa Ia telah dikuburkan. Dia telah dikuburkan. Dan bahwa Ia telah dibangkitkan. Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Iya. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Dan ajaran Kristen yang paling fundamental tidak boleh lari dari Alkitab. Jadi Anda berkata begini, saya percaya Yesus telah lahir, menderita, mati disalibkan, turun dalam kerajaan maut, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ada yang kitab kan? Pada hari yang ketiga. Itu sesuai kitab suci. Tapi hati-hati saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, banyak ajaran orang bilang ini dari Alkitab, tapi tidak bisa dibuktikan di Alkitab. Tidak sesuai dengan kitab suci. Nah itu makanya semua ajaran, Anda setuju nggak? Bahwa semua ajaran kekristenan, doktrin keimanan dalam Kristen itu harus bisa dibuktikan punya dasar di Alkitab atau tidak. Kalau tidak punya dasar di Alkitab, tidak usah diaminkan. Hanya sekedar wawasan boleh, penambah pengetahuan saja. Tetapi untuk menjadi dasar iman, tidak usah diaminkan. Contohnya apa sih, saudara? Ada orang bilang begini kan, ajaran-ajaran di Kristen misalkan bahwa kalau saudara mau diselamatkan, saudara harus dibaptis selam dari Ancol keluar ke Australia. Misalkan, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau tanya, di mana ayatnya bahwa baptisan itu adalah syarat keselamatan? Coba cari di Alkitab. Kalau Anda dapatkan berkata bahwa Anda harus dibaptis selam, atau dibaptis percik, dibaptis bendera, ada 7 macam baptisan kan dalam Kekristenan, baru tahu? Ya, nanti saya kasih tahu ada 7 macam baptisan. Jadi kalau Anda cuma ribut dengan baptisan selam dengan baptisan percik, ketinggalan 5 Anda. Saudara yang kasih, saya mau kasih tahu sama saudara, baptisan bukan syarat keselamatan.
Tapi iman kepada Yesus itulah syarat keselamatan. Tapi kalau orang beriman juga menolak dibaptis, itu dipertanyakan. Ya. Tapi tidak semua orang yang tidak dibaptis lalu Anda vonis ke neraka, karena baptisan tidak menyelamatkan. Kalau baptisan sebagai meterai keselamatan, oke, barangkali bisa dibenarkan walaupun itu dalam konteks terbatas. Jadi Anda harus bisa paham seperti itu. Tapi kalau ada yang bilang begini, sorga itu berada di bawah telapak kaki mama kau, kita aminkan atau tidak? Ya, tapi dalam ajaran teologi Islam mengatakan sorga berada di bawah telapak kakimu. Itu sebagai pendorong untuk orang menghormati kaum wanita. Tapi dalam ajaran Alkitab menghormati kaum wanita tidak seperti itu. Kita ada ayat yang berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya bahagia hidupmu dan lanjut umurmu di bumi. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, kita punya filosofi sendiri, falsafah sendiri, ajaran keimanan sendiri, ajaran etika berdasarkan Alkitab untuk menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. Ajaran agama di dunia mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua agama berhenti di situ, ajaran moralnya. Tetapi ajaran Kristus maju selangkah, kasihilah musuh. Dan agama tidak berani maju di situ. Semua agama stop hanya sampai kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi Yesus datang dengan ajaran apa? Kalau orang tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Kalau orang lempar batu, balas kertas. Kalau tampar pipi kiri, pipi kanan jangan balas karena ada ayatnya. Kalau pukul perut, balas karena nggak ada ayatnya. Saudara-saudara kasih, kadang-kadang orang yang terlalu fundamental juga sedikit-sedikit ayatnya, akhirnya terbentur di situ. Ya kalau dia ditampar pipi kirinya, dia kasih pipi kanan karena ada ayatnya. Tapi ketika perutnya dipukul, dia berpikir ada ayatnya enggak ya? Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau orang minta berjalan selangkah, berjalanlah 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo. Orang minta bajumu, kasih juga jas. Kalau orang berkata kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, Yesus bilang kasihilah musuh. Bagaimana caranya melenyapkan musuh kita? Dengan jalan apa? Mengasihi mereka. Ketika musuhmu kau sudah kasih, tidak ada lagi musuh. Itulah ajaran tertinggi dan terluhur dan termulia yang pernah diucapkan seorang anak manusia yang namanya Yesus. Dan sampai sekarang tidak ada moralitas tertinggi yang menandingi itu. Makanya saya bangga sekali jadi orang Kristen. Halo? Kalau saya bicara bangga sekali jadi orang Kristen, Kristen terbatas pada arti pengikut Kristus. Bukan orang Protestan, Pantekosta, Katolik, Karismatik, Advent, dan seluruh denominasi ini. Bukan itu maksud saya. Only Christian. I am Christian. Only Christian. I'm not Protestant. I'm not Catholic. I'm not Adventist. Dan lain-lain. Ya, banyak sekali saudara-saudara kekeliruan di dalam kekristenan yang sama sekali tidak ada di Alkitab, tapi diakui sebagai ajaran Alkitab. Kita baca dulu deh selanjutnya. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Baca Pak. Mazmur 119 ayat 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Perintah Tuhan, firman Tuhan membuat kita lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Oh, itu sudah terbukti, saudara. Tidak ada orang di dunia, suku di dunia ini yang lebih unggul dalam strategi perangnya dibandingkan Israel. Membuktikan Israel bisa eksis sampai sekarang karena mereka pegang firman. Cuma sayangnya mereka lagi murtad, itu aja. Tapi kalau mereka bilang keunggulan bangsa ini karena mereka punya kebenaran, oh nggak ada yang tandingin juga.
Dia lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Terus, baca. 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, guru-guruku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Saudara, saya punya kesaksian singkat di sini. Saya dulu waktu kuliah di Visipol Universitas Hasanuddin, ilmu sosial politik di Hasanuddin, saya punya seorang guru besar, Profesor Dr. Salusu. Kemudian saya ketemu tahun 2005 dalam sidang raya PGI di Kalimantan Palangkaraya yang waktu itu Gus Dur buka. Lalu singkatnya, saya jadi pendeta. Dia nggak tahu bahwa saya jadi pendeta, tidak jadi politisi. Ya, karena saya bertobat di tengah jalan perkuliahan saya, lalu saya putar haluan. Ya, saya jadi hamba Tuhan, istilahnya. Lalu ketemu di sidang raya itu. Rupanya dia menjadi anggota dewan terhormat dari PGI karena guru besar dan banyak lagi jabatan-jabatan tertentu. Karena anaknya juga teman kuliah saya, teman main, jadi saya dekat, suka main ke rumahnya. Dia kenal baik sama saya. Jadi waktu ketemu di dalam komisi pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga PGI, dia bilang, kok bisa ada di sini? Iya. Begitu dia bilang, pendeta, sudah pendeta kau? Iya, saya pendeta. Ini guru besar saya. Dia rupanya monitor sejak pembahasan-pembahasan sebelumnya. Argumentasi-argumentasi saya ternyata banyak dia akui. Sampai waktu penentuan ketua kelompok, ketika kita membahas hal-hal tertentu, lalu kita mesti buat ketua kelompok kita ini. Akhirnya Anda tahu, dia sendiri merekomendasi saya. Kayaknya pendeta kita ini lebih paham masalah firman Tuhan daripada kita. Kita percayakan dia sajalah. Ya, Tuhan pula orang muda kan lebih energik, alasannya begitu. Akhirnya aklamasi terima. Saya jadi ketua dan guru besar saya itu jadi anggota kelompok saya. Ya. Anda paham maksudnya? Bahwa karena saya pegang firman, saya pegang kebenaran, maka sekalipun dia guru besar saya, kalau dia tidak paham firman Tuhan, maka hikmat Allah mengungguli hikmat manusia. Ya. Saya banyak dipercayakan Tuhan juga untuk mendampingi. Maaf, dengan tidak bermaksud menganggap enteng, meremehkan orang yang lebih tua usianya. Tetapi saya mendapat kehormatan banyak untuk mendampingi orang-orang yang jauh lebih tua usianya daripada saya, untuk menemani belajar firman Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ayat 100. Baca Pak. Mazmur 19 ayat 100, demikian firman Tuhan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Ibu saya itu majelis seumur hidup dari sebuah gereja. Bahkan sebelum saya bertobat sudah jadi majelis. Tapi waktu saya sudah bertobat, saya terima Tuhan, saya melayani Tuhan, asal dia mau khotbah, ya kadang dia telepon, Mami mau tahu belum ajaran ini ayatnya bicara apa? Majelis yang jauh sebelum saya bertobat, orang tua saya lagi, tapi selalu minta pemahaman, pengertian. Karena apa? Sudah terbukti di keluarga itu bahwa saya mampu menerangkan kebenaran firman. Kalau saya bicara ini jauhlah dari kesombongan. Yang Anda pasti lihat bahwa karena saya pegang firman. Kalau Anda pegang firman, ini semua akan berlaku juga. Amin, saudara. Jadi itu Alkitab luar biasa. Oke, kita lanjut berikutnya. Semua aktivitas penjemaatan, baik pendirian atau pembentukan jemaat lokal, penyelenggaraan ibadah, dan jabatan pelayanan dalam jemaat, serta pengorganisasian jemaat harus berdasar pada Alkitab. Coba baca 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain ya. Tidak boleh ada dasar lain kecuali dasar Yesus Kristus. Terus Matius 7. Matius 7 ayat 24, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Didirikan di atas batu. Diibaratkan orang yang mendengar
firman Kristus dan melakukannya. Ya. Terus Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, Ya. melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, perhatikan baik-baik. Saudara-saudara, tidak boleh ada dasar lain. Banyak orang bangun jemaat, bangun gereja lokal sekarang ini itu di atas dasar popularitasnya. Mantan artis, mantan jenderal, mantan orang besar, mantan bisnismen, mantan orang kaya. Ya, karena popularitasnya ini kemudian dia menggalang massa, lalu kemudian mendirikan gereja. Apa enggak boleh? Boleh, tetapi jangan gara-gara itu. Karena kalau Anda bangunkan, membentuk gereja lokal, membentuk jemaat karena popularitas nama besarmu, itu melanggar firman Tuhan. Mestinya Anda bersepakat mendirikan jemaat Tuhan karena Yesus, berdasarkan Yesus Kristus. Berdasarkan Yesus Kristus apa? Firman Kristus yang kita mau lakukan. Itu yang bilang tadi, dia siapa yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dia diibaratkan sebagai seorang yang membangun rumah di atas dasar batu, yang waktu hujan datang melanda, rumah yang tidak roboh karena dibangun di atas dasar batu. Itu firman Tuhan adalah batu. Lalu saudara-saudara yang kasih, berikutnya dikatakan keluarga Allah yang adalah jemaat itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan apa? Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi saudara-saudara, 3 ayat ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau bicara dibangun di atas dasar Yesus, apa itu? Firman Yesus, perkataan Yesus, ajaran Yesus, ajaran Nabi, nubuatan para Nabi, semua bermuara pada Yesus. Makanya tidak semua yang namanya tulisan Nabi-Nabi itu bisa diterima sebagai firman Tuhan. Karena banyak kitab Nabi juga yang tidak bicara tentang Yesus atau bertolak belakang dengan Yesus Kristus. Begitupun tidak semua yang dinamakan rasul atau rasul itu bisa diterima tulisannya sebagai firman Tuhan karena tidak berintikan Yesus. Jadi kalau dikatakan seperti ini, bahwa dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, sebenarnya tidak ada lain adalah Alkitab. Dia tidak ada dasar lain adalah Yesus. Alkitab, Pak, dari Kejadian sampai Wahyu itu bicara tentang Yesus. Jadi kalau ada kitab suci yang mengatakan dirinya Alkitab tapi tidak berbicara tentang Yesus, bukan Alkitab yang kita maksud. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Dasarmu adalah firman Tuhan. Saya diberi sebuah rekaman seminar akhir zaman dari seorang pendengar radio. Saya lihat seluruh rekaman itu berbicara tentang persiapan pembangunan bait suci Allah yang ketiga. Lalu betapa pentingnya tabut perjanjian itu, dan seterusnya dan seterusnya. Seluruh seminar itu luar biasa mengkultuskan segala macam persiapan pembangunan bait Allah yang ketiga. Seolah-olah dunia akan diselamatkan dengan berdirinya bait Allah itu. Dan tabut perjanjian begitu pentingnya, begitu sakralnya, sehingga beberapa generasi dipersiapkan untuk menjaga itu dan seterusnya. Satu hal yang tidak tersebutkan di dalam seminar itu adalah ayat yang mengatakan tabut perjanjian itu ada di sorga. Ketika Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos, dia melihat bait suci yang di sorga itu, ternyata ada tabut perjanjian di situ. Saudara-saudara, padahal seminar ini mengatakan bahwa tabut itu dari Ethiopia sudah dibawa ke Yerusalem dan sekarang berada di bawah salah satu ruang bawah tanah yang diamankan dengan cara yang luar biasa. Kalau toh bait suci mau dibangun dan seterusnya, bait suci Allah yang ketiga mau dibangun, tapi saya kasih tahu sama saudara, itu tidak ada gunanya bagi kita orang Kristen. Karena orang Kristen ini tidak berpaut pada bait suci,
seperti yang di zaman Salomo, apalagi mau dibangun seperti di zaman Salomo, bahkan lebih megah lagi. Dan kita tidak berpaut dengan yang namanya tabut perjanjian lagi. Tabut perjanjian itu sebenarnya bagi kita, bagi Israel kan tanda kehadiran Tuhan. Tapi bagi kita, tanda kehadiran Tuhan itu siapa? Holy Spirit in your life, Roh Kudus yang dalam dirimu. Itulah kehadiran Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan ada di mana? Di dalammu dan di dalamku kan? Kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Siapa itu? Roh Kudus. Iya kan? Yesus. Oke Pak, nama Roh Kudus dengan Yesus sama. Nah saya mau tanya, kalau Roh Kudus sebagai tanda kehadiran Tuhan, bahkan penggenapan dari Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, sudah ada di dalam kita, masih butuh lagi tabut perjanjian? Kenapa kita mesti ribut dengan tabut perjanjian dan sebagainya? Bahkan mengkultuskan itu semua. Tuhan Yesus mau datang sebentar malam atau masih 1000 tahun lagi, bagi kita nggak penting. Kita yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus karena telah menerima Dia, digaransi keselamatan kita. Ya. Baik kita tidur maupun berjaga-jaga, asal kita dalam Kristus, kita pasti diselamatkan. Jadi banyak sekali pengajaran akhir zaman yang mengkombinasi antara Alkitab, prediksi, ilmuwan, arkeolog dan sebagainya, jadi menjadi satu bahan seminar yang kemudian dipaksa orang untuk meyakini, memegang itu sebagai satu pernyataan iman. Ini yang salah. Kalau dikatakan Alkitab menjadi dasar, berarti tidak boleh ada yang lain selain Alkitab. Ya, ajaran keimananmu, moralitasmu, etikamu harus dibangun di atas dasar firman Allah. Saudara, kalau kita bicara Alkitab itu pedoman hidup yang lengkap dan sempurna serta satu-satunya, konsekuensinya kita tidak perlu yang lain gitu loh. Cukup Pak, Alkitab itu cukup, lengkap dan sempurna. Nah, ada 4 hal kurang lebih yang dipedomani, yang kita membutuhkan Alkitab sebagai pedomannya. Yaitu yang pertama, Alkitab itu mempedomani iman kita. Iman orang percaya juga harus punya pedoman. Coba kita lihat dulu ya, apa artinya pedoman iman itu? Menentukan arah dan tujuan iman orang percaya, yaitu keselamatan. Ibrani 11 ayat 1 menetapkan batasan pengertian tentang iman. Kita lihat dulu 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal apa? Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh apa? Iman kepada Kristus Yesus. Jadi kitab suci itu dari kecil dibaca oleh Timotius, yang diajarkan oleh mamanya Eunike, yang diturunkan oleh neneknya Lois, itu ternyata saudara-saudara menghasilkan iman kepada Kristus Yesus. Iman itu harus punya pedomannya, yaitu Alkitab. Orang katanya beriman kepada Yesus tapi gak punya Alkitab, itu bullshit, itu bohong. Yesusnya Yesus yang mana dia gak tahu itu. Jadi saya gak percaya kalau orang bilang dia beriman kepada Yesus tapi gak pernah baca Alkitab. Itu gak masuk akal, gak kongruen, ya, gak sejajar itu. 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9 bilang apa? Coba perhatikan baik-baik. Kita baca sama-sama. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jadi tujuan iman itu apa saudara-saudara? Keselamatan jiwamu. Kalau saya tanya begini, tujuanmu beriman untuk apa? Supaya jiwamu selamat. Jadi kalau ada orang beriman tetapi keselamatannya pun masih moga-moga, mudah-mudahan, insya Allah, nah itu yang tidak termaktub di Alkitab maksudnya. Karena tujuan iman itu pasti.
Iman Kristenlah di kolong langit ini yang soal keselamatan itu pasti punya. Insan Mokoginta yang murtad dari kekristenan lalu membangun 11 pertanyaan pelecehan terhadap Alkitab. Salah satu pertanyaannya itu bahkan dengan Yahya Waloni, dengan Bernard Nabawan, mereka punya nada yang sama, berkata begini: orang Kristen itu sok pasti kalau bicara keselamatan, lalu menuduh yang lain itu keselamatan gak pasti. Orang Islam dituduh orang Kristen keselamatannya moga-moga insya Allah, tapi mereka itu pasti. Tapi pertanyaan saya, di mana di Alkitab ada tertulis kalau orang percaya Yesus pasti diselamatkan? Kalau ada, saya kasih 10 juta rupiah. Begitu kata Insan Mokoginta. Itu bukunya ada, DVD-nya di YouTube kan lengkap itu ada. Dan juga di radio kita sudah jawab. Pasti atau enggak sih keselamatan? Pasti. Di mana ayatnya? Nah, di mana ayatnya? Roma? Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 6 bilang, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu, kedua, Roma 9 ayat 5, Roma 5 ayat 9 dan 10. Coba baca Roma 5 ayat 9 dan 10. Bilang apa? Yang maksudnya ada kata pasti, bro. Karena tuntutannya Insan Mokoginta, Ustadz Insan Mokoginta, bahwa di mana di Alkitab ada berkata pasti, ada ayat yang mengatakan orang pasti diselamatkan. Nih, berarti kalau dia mengaku dia dulu pendeta terus dia murtad, ya saya pertanyakan dia itu pendeta apaan? Sekolahnya teologianya di mana? Orang sekolah teologi di samping sorga aja tidak sebodoh itu, apalagi di samping neraka. Coba kita baca. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Makanya kata pasti inilah yang kita pegang, saudara-saudara. Terus ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Inilah jaminan iman Kristen, pasti. Jadi di dalam kekristenan itu tidak ada keraguan orang diselamatkan kalau percaya Yesus. Pasti diselamatkan. Amin, saudara. Jadi saudara, kita dapat 10 juta nggak? Dapat. Karena di Alkitab kita tunjukkan ada kata pasti. Tapi di Kalam On Air kita sudah jawab 11 pertanyaannya secara tuntas. Mestinya Ustadz Insan Mokoginta kasih 100 juta rupiah tambah BMW 320 e-sporty terbaru. Tapi sampai sekarang dia nggak mau kasih, lalu dia bangun lagi sayembara kasih Boeing 747. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, biarlah apa-apa. Ya. Saudara, BV-nya aja dia nggak kasih, apalagi Boeing 747. Oke. Nah, itu yang tadi saya katakan, pedoman iman ada. Iman kita juga itu harus dipedomani. Alkitab penuntun pada keselamatan. Alkitab itu sumber hikmah. Makanya orang baca Alkitab, selain dia punya kepastian iman akan keselamatan, tapi juga imannya cerdas. Halo, karena Alkitab yang dia baca ini sumber hikmah loh, saudara. Kalau ada orang beriman tapi bego, itu dipertanyakan juga. Mestinya orang yang beriman itu harus cerdas, pinter. Karena Alkitab yang dia baca sebagai dasar imannya itu adalah sumber hikmah. Ibrani 11 ayat 1 tadi bilang, Alkitab itu mempedomani iman kita, menetapkan batasan pengertian tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 bilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu.
Ini batasan yang diberikan Alkitab. Alkitab memberi batasan apa itu iman. Jadi jangan bablas, jangan sembarangan. Iman, ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saya balik, dasar dari segala sesuatu yang Anda harapkan apa? Iman. Bukti dari segala sesuatu yang tidak Anda lihat, yang Anda harapkan itu apa? Iman. Jadi itu batasannya. Apakah dasarmu berharap? Iman. Dan itu dibenarkan oleh Tuhan. Iman. Dari apa yang kita harapkan? Contoh nih, yang Anda tidak lihat tapi Anda harapkan. Anda sudah lihat surga? Sudah masuk keluar kamar lihat surga? Ya. Saya mau tanya lagi. Halo, Anda sudah pernah lihat Yesus? Belum. Tapi Anda harapkan masuk surga? Anda harapkan bersama Yesus? Apa dasarmu berharap? Di mana dibenarkan itu? Di mana ayatnya bahwa perkara itu dibenarkan? Bukan, maksud saya, walaupun Anda tidak melihat namun Anda percaya. Yohanes 20 coba baca. Ayat 29. Bilang apa situ? Karena engkau sudah melihat aku, maka kamu percaya. Tetapi berbahagialah Joshua-temu dengan seluruh anggota kaum incredible yang walaupun tidak melihat namun percaya. Amin. Iya kan? Itu peneguhannya, ayat itu meneguhkan batasan iman itu tadi. Jadi saudara-saudara, apa saja yang kau harapkan dan bukti dari pengharapanmu itu walaupun tidak kelihatan, dasarmu adalah iman. Dan Alkitab bilang, apa yang kamu minta dan percaya, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu diberikan kepada. Itu dia. Jadi iman itu sederhana, nggak perlu lihat. Dan batasan iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Cukup di situ. Jangan bablas. Ada lagi orang bilang kebersihan itu sebagian dari iman. Daerah. Itu namanya iman yang tanpa batasan. Jadi jangan bangun-bangun definisi sembarang tentang iman lah. Sudah itu aja yang ada. Nah sekarang pedoman moral. Roma 12 ayat 1 sampai 2 menentukan aturan dan peraturan akan moralitas kekristenan. Jadi Alkitab itu menentukan moralitasmu. Banyak baca Alkitab, moralmu semakin bagus, semakin baik. Coba Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati, coba kata dia, mempersembahkan tubuh ya sebagai persembahan yang hidup. Jadi waktu orang hiduplah tubuhnya dia persembahkan, bukan pada waktu mati. Ada orang nanti matinya baru ada kebaktian di rumah. Waktu dia hidup tidak pernah ada kebaktian di rumahnya. Orang tidak tahu dia Kristen atau bukan. Ada juga orang mempersembahkan tubuhnya waktu dia hidup, iya, tetapi asal hidup. Yang dikatakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, hidup yang kudus, yang terpisah dari dunia, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi jangan sembarangan gitu loh. Di gereja mempersembahkan tubuhku, serahkan pada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Dia kalau nyanyi mukanya lebih kudus dari malaikat. Begitu dia selesai keluar gereja, di mobilnya disalib sedikit, keluar kaca spion, keok. Gimana bisa? Terus janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nih,
Orang baca Alkitab, budinya, akal budinya, sifatnya, akhlaknya itu dibaharui, Pak. Maka paradigmanya berubah, cara pandangnya berubah, cara ngomongnya berubah, semuanya berubah, dibaharui, jadi baru gitu loh. Dan dengan itulah memampukan Anda mengerti kehendak Allah. Titik 2 kehendak Allah itu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah kehendak Allah. Kehendak Allah titik 2. Jadi Anda mau belajar kehendak Allah itu ini aja tabelnya nih. Kehendak Allah itu terdiri dari 3. 1, setiap apa yang baik itu kehendak Allah. 2, setiap apa yang berkenan kepadanya itu kehendak Allah. Apa yang berkenan kepada Allah di ayat 1? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup ini kan yang berkenan kepada Allah. Oh, ya. Itu di ayat 1 tadi ada yang berkenan kepadanya. Terus yang 3, sempurna. Tanpa cacat celah. Kalau kita melakukan segala sesuatu haruslah sempurna. Semampu kita membuat yang terbaik. Sebisanya jangan ada salah. Ya, itu butuhkan yang namanya check and recheck. Check and recheck. Proses editing. Anda tahu kalau sebelum sesuatu berkas resmi di print itu harus memperhatikan semuanya, spasi kiri kanan atas bawah, tulisannya tidak boleh ada salah satu huruf pun. Itu namanya proses editing. Ya, nanti sudah sempurna baru kemudian di print out untuk kemudian ditandatangani sebagai naskah resmi. Ya, saudara, bisa nggak begitu? Bisa, buktinya orang lakukan itu. Itu sebabnya orang Kristen itu punya tingkat kemauan menjadi lebih baik dari sebelumnya itu sangat tinggi. Makanya kita harus berusaha optimal, melakukan yang terbaik begitu. Itulah sebabnya moral kita akan baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau ada orang Kristen itu kan harus dikenal baik. Ingat waktu pemilihan diaken di dalam Kisah Rasul. Pilihlah 7 orang dari antaramu yang pertama apa? Terkenal baik. Jangan pilih diaken hamba Tuhan yang terkenal jago-jagoan, yang terkenal korupsi, yang terkenal tukang bikin gosip, yang terkenal baik. Itu Alkitab katakan begitu. Jadi orang Kristen mestinya dikenal sebagai orang yang baik. 2, gimana? 3 ya. Sekarang pedoman etika. Kan 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 tadi kita sudah tahu kan? Kita dalam pengantarnya sudah belajar kan? Seluruhnya ada 7 manfaat. Sumber hikmat, penuntun pada keselamatan, mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, dan sebagai pedoman yang sempurna untuk berbuat baik. 7. Jadi pedoman etikanya apa? Dia mengajar kita. Firman Tuhan itu mengajar kita, menyatakan kesalahan, mengoreksi. Yang tadinya sebelum kita kenal Yesus, sebelum bertobat, kita belum baca Alkitab, kita nggak tahu apa yang kita lakukan itu salah. Setelah kita baca Alkitab, wow, ternyata salah. Contoh, dulu kita punya filosofi, ya berbohong untuk kebaikan itu baik. Ya kan? Semua juga orang lakukan itu kok, bro. Toh kita masih di dunia. Berbohong untuk kebaikan. Yang namanya berbohong, ya bohong. Kebaikan dengan bohong tidak bisa jadi satu, bro. Itu jangan jadikan alasan begitu. Ya, pokoknya berbohong dosa. Kebaikan bukan dosa. Jadi dosa dan kebaikan tidak bisa satu. Terus bagaimana dong? Ya berusaha benar. Hidup benar, katakanlah apa yang benar, hanya yang benar, tidak lain dari yang benar. Itu hukum kebenaran. Terus memperbaiki kelakuan. Saya percaya orang baca Alkitab kelakuannya diperbaiki. Dari penjahat jadi pembaik, dari preman jadi pendeta. Iya kan? Mestinya begitulah. Jangan terbalik. Dari pendeta baca Alkitab jadi preman. Itu pasti salah baca, salah tafsir itu. Dari pelit
jadi pemurah hati. Jadi kalau orang baca Alkitab dari sononya pelit, dia baca Alkitab tambah seke. You know seke? Itu kakaknya pelit. Kikir bin celit. Saya mau kasih tahu yang pelit-pelit nih bertobat, karena tidak ada orang pelit di sorga. Iya benar. Salah satu itu tertulis tertera, tidak ada orang kikir masuk sorga. Ya lebih bagus berhenti dari kikir, stop, tobat. Anda setuju tidak? Roh kikir keluar. Amin. Terus mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab kalau Anda baca, Anda dididik dalam kebenaran. Kalau Anda sudah benar, Anda punya pedoman sebagai orang benar dan akan terus benar. Itu Alkitab. Luar biasa. Tidak pernah Alkitab kalau Anda baca mengajari Anda membangun siasat dalam pengertian, wah kita harus begini supaya kita untung, supaya begini biarin mereka rugi dan sebagainya. Tidak ada, itu bukan ajaran Alkitab. Bahkan Alkitab kalau perlu kita berkorban untuk orang lain. Ya, jadi saudara-saudara itu luar biasa. Terus pedoman kesehatan. Wah, Alkitab juga itu adalah pedoman kesehatan loh. Pola hidup sehat, menetapkan pola hidup sehat bagi setiap orang percaya. Kejadian 1 ayat 29 dan Kisah Rasul 15 ayat 20 itu bicara tentang apa saudara-saudara? Makanan, pola makan orang. Ya, di Taman Eden itu pola makannya apa saudara-saudara? Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sayur-sayuran, gitulah. Nah, terus di Kisah Rasul dijelaskan tidak boleh makan binatang yang telah dipersembahkan berhala, yang ada unsur-unsur haram najis. Terus kenapa tidak boleh dipersembahkan yang sudah dipersembahkan berhala? Ya kalau orang bilang ini makanan yang sudah dipersembahkan untuk dewa saya, ilah saya dan sebagainya. Ya, untuk sudah dikasih setan, dia jangan terima. Ya, terus kedua, biasanya persembahan-persembahan begitu sudah berhari-hari kotor, apa segala macam kuman dan seterusnya. Terus gak boleh makan makanan binatang yang mati tercekik, yang tidak keluar darahnya, mati tenggelam, mati diinjak mobil. Ayam diinjak mobil, diambil baru digoreng, nggak boleh. Terus anjing ketabrak mobil, nggak keluar darahnya, nggak boleh. Ya. Nah, pokoknya itu nggak boleh. Nggak boleh makan darah. Di Kisah Rasul tadi kan? Ya. Kenapa nggak boleh makan darah? Karena darah, singkatnya begini, karena darah itu bukan makanan. Pada binatang ada daging dan darah. Kalau makanan yang mana? Daging bukan darah. Hanya vampir yang makan darah. Amin atau aman? Nah, secara medis mengatakan di dalam darahlah semua kuman-kuman yang mengerikan itu hidup. Dan saya mau kasih tahu, sekalipun dia dipanaskan 100 derajat Celcius, 214 Fahrenheit, tidak mati itu kuman. Orang yang sudah dibaharui akal budinya, selera makannya pun berubah. Halo, percayalah kalau Anda sudah bertobat, selera makan pun berubah. Selera minum pun berubah. Amin. Amin atau aman? Ya sudah lah, maksudnya nggak usah ribut masalah ini. Kalau Anda belum dibukakan wahyunya, nggak apa-apa. Ya, tapi dosa tanggung sendiri. Itu aja. Terus juga kesehatan bukan soal makan minum aja, saudara. Ada waktunya siang di mana orang bekerja, dan ada waktunya malam di mana orang tidak lagi bekerja. Jadi pola hidup sehat yang diajarkan Alkitab harus juga tahu beristirahat. Jangan terus bekerja, apalagi bekerjanya hanya cari mamon. Istirahat. Perlu itu istirahat, saudara. Tidur itu adalah ibadah. Halo? Iya. Tapi tukang tidur jangan makan. Itu pemalas.
Tapi kita harus tidur. Waktu tidur, tidurlah. Jangan keluar buka rumah orang. Waktu tidur, tidur, istirahat. Amin. Tuhan aja beristirahat, iya kan? 7 hari penciptaan. Hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-7 dia juga ciptakan. Tapi dia ciptakan hari itu untuk beristirahat. Jadi buatlah 1 hari atau kesempatan tertentu untuk waktu istirahatmu. Apakah kau berlibur di luar kota, di mana? Itu istirahat. Berlibur untuk beristirahat. Itu ibadah loh. Banyak orang terlalu rohani. Sebagaimana setan gak pernah beristirahat bro. Maka kita pun tidak boleh beristirahat. Ya doa lu terus. Tidak usah tidur. Baca kitab gak usah tidur. Gak usah makan. Tanggung 3 hari mati. Ibadah bos. Aku ibadah yang tidur itu istirahat. Itu ibadah. Tapi jangan tukang tidur. Dimensi keempat, Alkitab adalah satu-satunya buku petunjuk bagi kekristenan multidimensial. 1. Buku petunjuk organisasi ilahi. 2. Buku petunjuk atribut dan komponen kekristenan. Ada ayat-ayatnya semua. 3. Buku petunjuk pelaksanaan kerja jemaat Tuhan Yesus Kristus. 4. Buku petunjuk tentang pola kerja Tuhan terhadap umatnya. Ini semua buku petunjuk. Membangun organisasi ilahi boleh. Atribut komponen kekristenan ini yang saya mau jelaskan sedikit saja baru kita selesai. Saudara, atribut dan komponen kekristenan, misalkan istilah-istilah kekristenan itu sebenarnya harus berdasar pada Alkitab. Contoh, ini saya kasih contoh begini. Pak Haji mau tahu kekristenan itu, karena kalau dia datang ke gereja nanti gak enak. Tapi dia mau cari tahu kekristenan itu apa, dia cukup beli Alkitab di toko buku. Dia buka Alkitab, dia cari kata gereja. Apakah gereja itu sama dengan masjid? Apakah gereja itu sama dengan kelenteng? Apakah gereja itu sama dengan ini? Dia cari tahu kata gereja. Dari Kejadian sampai Wahyu dia buka. Ternyata tidak ada kata gereja. Haji mulai bingung. Ini Alkitab buku petunjuk orang Kristen atau tidak? Tapi orang Kristen familiar dengan kata gereja. Kedua, jabatan imam di dalam gereja orang Kristen adalah pendeta. Jabatan pendeta itu apakah sama dengan ustaz atau sama dengan apa? Dia cari lagi di Alkitab buku petunjuk orang Kristen. Dia cari dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada kata pendeta. Dia bertanya lagi, apakah betul Alkitab ini buku petunjuk kekristenan atau tidak? Kok 2 komponen penting, gereja dan pendeta, tidak ada di buku petunjuknya? Dia ingat lagi, orang Kristen Tuhannya Allah Tritunggal. Dicari lagi dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik tidak ada kata Tritunggal, kata Trinitas. Dia mulai bingung. Apa Alkitab buku petunjuk orang Kristen atau tidak? Dan saya mau kasih tahu, ada 40 istilah yang bisa ditemukan yang ternyata familiar di orang Kristen, tapi tidak ada di Alkitab. Kalau ternyata buku petunjuknya tidak sesuai dengan yang ditunjuk, yang mana yang salah? Kekristenan yang benar atau Alkitab yang salah? Atau sebaliknya, Alkitab yang benar, kekristenan yang salah? Kalau faktanya ternyata Alkitab sebagai buku petunjuk resmi untuk menunjuk kepada jemaat yang Tuhan Yesus bangun, yaitu Kristen, ternyata kekristenan sekarang tidak bisa diidentifikasi berdasarkan Alkitab, kira-kira apa ya persoalan? Tidak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin kekristenan benar tapi juga Alkitab benar, tapi kemudian bertolak belakang. Berarti kesimpulan kita apa? Kekristenan ini dengan 40 kelirumologi, saya catat ada 40 kekeliruan istilah, apa segala macam itu yang orang Kristen familiar, tapi dia tidak bisa tunjukkan di Alkitab. Nah, saya mau tanya, berarti PR kita cukup besar. Untuk apa? Membawa kekristenan sesuai dengan Alkitab, atau sebaliknya? Yang mana yang benar? Kita harus bawa kekristenan ini sesuai dengan Alkitab, atau Alkitab yang kita paksakan untuk bersesuaian dengan kekristenan? Kira-kira yang mana, Pak? Ibu? Saya berdoa supaya Tuhan buka pikiran kita semua.
supaya kita melihat kekristenan kita ini sudah terlalu banyak menyimpang dari Alkitab. Itulah tugas kita di generasi ini, untuk bersama-sama mengembalikan kekristenan di atas dasar Alkitab. Karena saya percaya Alkitab tidak mungkin salah, tapi Kristen mungkin salah. Betul? Karena tidak mungkin dua-dua benar kan? Tidak mungkin dua-dua salah. Pasti ada salah satu salah, pasti ada salah satunya yang benar. Kira-kira begitu bro. Saya pegang Alkitab pasti benar, yang pasti salah adalah kekristenan. Kita dipanggil Tuhan di generasi ini untuk memperbaiki kekristenan ini. Berarti tugas ini luar biasa, misinya luar biasa. Amin, saudara. Amin. Di Bensin kelima kita baca saja nanti ayatnya, Anda lihat. Alkitab adalah kanon tertutup, ukuran pasti. Ukuran pasti itu sebenarnya. Ukuran pas ya, atau parameter tunggal kekristenan di Indonesia. Artinya apa? Menjadi ukuran iman yang berdampak pada pola pikir, pola tingkah laku orang percaya. Roma 12 ayat 3 itu pola pikir, tingkah laku itu disesuaikan aja. Coba Roma 12 ayat 3 dulu. Ini penting, ini ayat ini. Roma 12 ayat 3, demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jangan terlalu tinggi pikiranmu, sesuaikan dengan ukuran imanmu. Tapi jangan juga paksakan orang yang ukuran imannya masih kecil mengikuti ukuran imanmu yang sudah besar. Jadi itu sebabnya tidak boleh menghakimi orang yang baru bertobat dan masih percaya hal-hal mendasar, sedangkan Anda sudah masuk dalam hal yang lebih jauh. Gak boleh, kita harus sabar menanti supaya dia juga bisa bertumbuh. Tapi Anda juga tidak boleh berpikir cetek kalau sudah masuk dalam kedalaman iman, kedalaman firman itu. Kalau mimpi kita masih bisa diwujudkan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, itu bukan spektakuler. Yang spektakuler kalau tidak ada orang bisa buat, lalu kita mimpi untuk bisa buat itu. Nah, itu baru iman yang menakjubkan. Karena Tuhan adalah pencipta dari apa yang tidak ada, yang mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Terus menjadi parameter tunggal untuk menentukan kesesatan dalam kekristenan. Anda tidak boleh mengatakan orang sesat, kelompok orang ini sesat dengan ukuran pikiranmu sendiri. Bagaimana caranya bisa orang bilang orang sesat? Apa kata Alkitab? Itu saja. Alkitab adalah ukuran. Kalau orang tidak sesuai dengan Alkitab, sesat. Selesai. Tapi kalau dia bersesuaian dengan Alkitab hanya karena tidak sesuai dengan seleramu, itu tidak boleh, saudara-saudara. Kadang-kadang kan masalah selera kita pertaruhkan. Contoh, saya ada teman yang terlalu kaku dalam mengekspresikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tapi saya juga tidak setuju kalau orang bebas mengekspresikan katanya ucapan syukurnya kepada Tuhan, penyembahannya, lalu melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan dalam sebuah ibadah. Halo? Dan tidak semua lagu-lagu juga bisa masuk dalam penyembahan, ya, pujian kepada Tuhan. Tapi saya tidak setuju kalau orang nyanyi hanya dengan kaku saja, yang artinya nyanyi saja, nggak usah berekspresi. Kita nyanyi, misalkan kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kalik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menerangi dunia, menenangkan awan gelap yang mencari berdoa. Saya juga enggak, saya yakin Tuhan saya artistik. Saya yakin Tuhan saya seniman banget. Ya. Anda tahu, saya ini diciptakan sekaligus dengan selera seni. Iya, saya bisa menyembah Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, kepadamu ku kan memujimu. Maksud saya, kita bebas mengekspresikan ucapan syukur dengan air mata, dengan pujian,
gilaan, bahkan dengan tari-tarian. Saya masih setuju. Ada dasarnya ada. Daud itu menari di depan tabut perjanjian. Waktu Daud nyanyi, menari di hadapan Tuhan, bahkan dia buka bajunya karena ekspresi kesukaan yang luar biasa. Ya, itu istrinya yang notabene putrinya Saul mencibir. Memalukan. Masih seorang raja seperti itu. Kami dari keluarga bangsawan, bapak saya raja. Tidak seperti itu kelakuannya. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati Daud yang menghasilkan ekspresi kemerdekaan. Jadi kalau ekspresimu berdasarkan kemerdekaan karena menyembah Tuhan, saya yakin itu menjadi penyembahan khusus di hadapan Tuhan. Iya, saudara-saudara. Jadi saya bisa nyanyi dengan cucuran air mata, tetapi saya juga bernyanyi dengan sukacita. Tapi jangan bilang orang sesat yang nangis, kok nyanyi pakai nangis? Saudara-saudara, bertepuk tangan. Saya bertepuk tangan, saya gitar, saya nyanyi bertepuk tangan, saya melambaikan tangan, apapun. Saya mau diam juga, hati saya yang menyembah. Kadang-kadang tinggal tetesan air mata yang menjadi bahasa doa. Kita nggak tahu mau bilang apa. Ya, jadi itu dia. Yang terakhir, menjadi hakim yang benar, menjadi hakim yang adil dan benar bagi umatnya. Yohanes 12 ayat 48 berkata apa? Firman Tuhan itulah yang menjadi yuri. Jangan ada yang jadi yuri. Apalagi menentukan orang masuk surga atau neraka. Itu sesat, neraka itu. Nggak bisa begitu. Biarkan firman. Kalau firman yang jadi yuri, wasit, itu kan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Yesus bilang, siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, yaitu Alkitab, dia sudah ada hakimnya, yaitu apa? Firman yang telah kukatakan itu yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi, apakah hakim bagi setiap orang? Tidak peduli dia agama apa, suku apa, bangsa apa. Apakah hakim bagi setiap orang? Firman Allah. Kalau orang tidak mengikuti perkataan Kristus, Alkitab, firman Tuhan itu, maka baginya tidak ada keselamatan. Tapi siapa yang mengikuti perkataan firman Tuhan, baginya keselamatan dijamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kiranya hikmat Allah yang hidup itu menyertai kita semua. Amin.